Ayah bunda, ingin anda cepat membaca seperti video ini? Ada tunas, takis, juga ada tunas, kubis. Pernahkah ayah bunda merasa kesulitan atau bahkan bingung saat mengajari anak membaca? Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana cara mengajari anak membaca tanpa mengeja. Yuk, belajar bareng! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, jumpa lagi dengan Bu Ririn. Dan ini adalah channel tentang pembelajaran anak usia dini. Jika ayah bunda memiliki anak balita atau akan mempersiapkan anak untuk masuk sekolah TK ataupun SD, nah, ayah bunda sudah berada di channel yang tepat. Sebagai orang tua, tentunya kita ingin yang terbaik untuk anak kita, terutama dalam hal pendidikan. Meskipun membaca bukanlah prasyarat utama untuk masuk SD, namun jika ayah bunda melihat buku pelajaran kelas 1 SD, banyak materi di buku itu menggunakan teks. Bagaimana anak kita bisa mengerti pelajaran itu? Jika anak belum bisa membaca, tentu anak harus bisa membaca atau minimal memiliki kemampuan literasi yang akan memudahkan anak untuk memahami pelajaran di sekolah. Tapi terkadang timbul kesulitan saat mengajari anak membaca. Harus dengan metode apa ya? Atau bagaimana kita harus memulai? Ada cara yang lebih menyenangkan dan efektif untuk mengajari anak membaca tanpa mengeja, yaitu 3 cara rahasia yang akan kita bahas di sini. Langkah pertama dalam mengajari anak membaca tanpa mengeja, yaitu kita kenali dulu bakat dan minat mereka. Saya yakin setiap anak pasti memiliki bakat yang berbeda-beda. Dan jika kita dapat mengaitkan pembelajaran dengan apa yang mereka sukai, hal itu akan jauh lebih menyenangkan dan efektif. Contohnya, jika anak kita sedang menyukai tentang hewan, misalkan hewan jerapah, kita bisa mengaitkan pembelajaran dengan poster, gambar, atau kita membuat semacam animasi berupa hewan jerapah dan kita ajarkan kepada anak, tentu anak akan lebih merasa tertarik untuk belajar. Langkah yang kedua yaitu metode fonemik. Apa sih metode fonemik ini? Metode fonemik itu yaitu pendekatan untuk mengenalkan anak pada bunyi-bunyi huruf. Kita bisa mengenalkan huruf fonik ini melalui lagu ataupun objek gambar. Banyak lagu-lagu fonik yang bisa kita temui di YouTube. Seperti contoh berikut ini. Kita nyanyikan yuk. Ayo. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, dan Y dan Z. Atau bisa juga kita kenalkan kosakata huruf awal pada satu objek. Misalkan dari huruf A bisa menjadi kata ayam. Kita juga bisa memakai lagu seperti ini. A untuk apa? A untuk apa? A ayam. A ayam. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? A a a a a a. Seperti itu ya ayah bunda. Kita bisa mengurutkannya dari huruf A sampai dengan huruf Z. Ayah bunda juga bisa mengulang pembelajaran huruf fonik atau huruf abjad tadi dengan cara mengajak anak untuk bermain permainan zaman dahulu. Siapa yang pernah tahu
permainan ABC 5 dasar. Seperti contoh di video ini. A B C D 5 dasar. A B C D E F G. Gajah. Oke, gajah sama gayung. Gigi. Setelah anak hafal lagu-lagu huruf abjad, kita bisa membedakan huruf abjad itu menjadi dua, antara huruf vokal dan huruf konsonan, seperti video di sini. Ya, Firas, kita akan belajar huruf alfabet. Huruf apa? Alfabet atau abjad. Abjad. Ini ada huruf vokal, huruf vokal, dan yang lainnya huruf konsonan. Konsonan. Ya, nanti mama bacakan, abang ikuti mama ya. Huruf vokal A, I, U, E, O. Yang konsonan huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ya, ini namanya huruf alfabet. Tujuannya agar anak bisa nantinya mengerti atau menggabungkan huruf-huruf menjadi satu suku kata. Langkah yang ketiga, setelah kita kenalkan huruf abjad dan anak bisa menghafal huruf abjad, kita ajarkan anak belajar suku kata. Kita bisa membuat media sendiri dengan cara sederhana atau bisa dengan menggunakan barang-barang bekas. Tidak usah ribet-ribet untuk mengajari anak dengan media yang kita tidak miliki atau dengan cara membelinya. Media itu bisa kita buat dengan barang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita bisa manfaatkan daun-daunan atau barang-barang bekas untuk mengajari anak membaca. Saya yakin itu akan membuat anak lebih tertarik dan merasa seru ketika akan belajar bersama kita. Ini tidak hanya akan membentuk keterampilan membaca anak, tetapi akan membuat proses lebih menyenangkan. Selain itu, kita juga harus sering-sering membacakan buku kepada anak ya, ayah bunda. Kita bisa membacakan cerita ataupun poster kepada anak. Membaca bukan hanya sekedar membaca ya ayah bunda, kita juga harus perhatikan bagaimana cara membaca kita sesuai intonasi dan bahkan mimik wajah kita saat membacakan cerita. Ketika membacakan buku, hendaknya ayah bunda menanyakan apa isi dalam buku cerita tersebut. Misalkan, Dek, hewan apa ya yang ada di sini? Kira-kira hewan ini tadi bermain dengan siapa ya? Jika anak belum bisa membaca atau belum bisa menjawab pertanyaan kita, kita bisa arahkan dengan pelan-pelan tentang ilustrasi pada gambar-gambar yang ada di buku cerita itu, atau kita bisa memberikan kata kuncinya. Waktu kita mengajari membaca bersama anak harus konsisten. Maksudnya apa konsisten? Maksudnya jamnya tidak boleh diubah-ubah. Misalkan kita biasa mengajari anak pada saat sore, maka waktu yang harus kita luangkan untuk pada anak itu pada sore hari. Jika kita merubah waktu tersebut, anak pasti akan merasa tidak nyaman atau bahkan biasanya protes. Ya ayah bunda, intinya ayah bunda haruslah sabar saat membersamai anak belajar membaca. Baiklah ayah bunda, itu dia
cara jitu agar mengajari anak membaca tanpa mengeja. Semoga tips yang disampaikan bermanfaat bagi ayah bunda. Ikuti terus channel ini ya. Dan tunggu video selanjutnya. Kita akan share ide bermain yang pastinya mudah dibuat di rumah. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.